Halo, kita ketemu lagi di video Entity Relationship Diagram yang ke-6 ya. Setelah kita melihat di video sebelumnya itu membuat IRD lengkap untuk sebuah sistem basis data, eh, kita mulai melangkah ke implementasi menggunakan Structured Query Language atau SQL. Silahkan Anda bisa menggunakan MySQL atau mungkin PHP MyAdmin ya, atau juga mungkin MariaDB, silahkan saja. Baik, mapping dari IRD ke SQL tidak bisa dilepaskan dari kardinalitas ya, kita sudah belajar kardinalitas 1 ke 1, 1 ke n ke 1 dan n ke m atau banyak ke banyak, many to many. Oke, kita mulai dari yang kardinalitasnya 1 ke 1. Misalkan ada model IRD report ini berrelasi dengan abbreviation atau laporan berrelasi dengan singkatan. Jadi satu laporan ini memiliki satu singkatan ya. Jadi kardinalitasnya adalah 1 ke 1 atau 1 to 1. Oke, bagaimana kita membuat SQL-nya? Pertama adalah kita membuat tabel report. Yang kedua adalah membuat tabel abbreviation atau singkatan. Jadi yang sebelah kiri ini seperti tabel tunggal, ya, tabel report disebutkan. Tadi itu tidak disebutkan, tidak ditunjukkan atributnya. Cuma di sini ada, misalkan untuk report ini ada 2 atribut, di mana report no atau report number itu menjadi primary key. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah membuat tabel abbreviation. Untuk relasi 1 ke 1, kita menggunakan foreign key, di mana untuk tabel yang kedua, abbreviation, ini menjadi tabel anak dari tabel report. Jadi, tabel abbreviation mengacu kepada tabel report. Istilahnya, saya mengingatkan saja bahwa ini adalah tabel parent report. Ini abbreviation adalah tabel child. Foreign key mengacu. Ya. Jadi, si abbreviation mengacu ke tabel report menggunakan foreign key, references, jangan lupa on delete cascade, on update cascade, dan engine menggunakan InnoDB. Oke, itu 1 ke 1. Jadi mengingatkan juga mengenai aturan tabel parent dan tabel child. Setelah Anda membuat kedua tabel ini, yang pertama kali diisi tentu saja tabel report. Tabel child ini nanti mengacu kepada primary key yang memang sudah ada di tabel report. Oke, itu untuk 1 ke 1. Sekarang relasinya 1 ke banyak. Ini contohnya. Sebuah departemen di satu perusahaan ini memiliki banyak pegawai, employee, pegawai ya. Kardinalitasnya adalah 1 to many. Bagaimana memetakkan ke dalam SQL? Pertama adalah membuat departemen. Ingat, yang satu itu menjadi parent dan yang banyak itu menjadi tabel anaknya atau tabel childnya. Jadi SQL-nya kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah membuat tabel departemen. Ini sama seperti Anda membuat sebuah tabel tunggal. Lalu Anda buat tabel employee atau tabel
pegawai. Pada dasarnya one to many ini mirip sekali dengan one to one. Pertama, Anda menggunakan tabel anak, kedua Anda menggunakan foreign key mengacu kepada primary key di tabel orang tuanya. Lalu bisa menggunakan on delete restrict, larangan jika akan di delete di tabel employee, dan update di ini on update case jika di-update di tabel departemen, tabel employee akan ikut juga terupdate dengan menggunakan mesin basis data InnoDB. Itu one to many. Nah, ini yang sedikit kompleks adalah jika satu relasi itu berputar, berrelasi dengan entitas yang sama. Misalkan di sini ada engineer atau insinyur. Ternyata di antara insinyur tersebut ada salah satu yang menjadi pemimpin grup atau group leader. Ya, bagaimana? Sementara baik group leader, baik yang non-group leader itu termasuk di tabel engineer. Cukup membuat satu tabel saja, tetapi masih menggunakan foreign key. Jadi ini muter ya, berputar. Pertama adalah MID, ini maksudnya employee ID, ID dari employee dideklarasikan sebagai primary key, ya. Lalu ada leader ID, ini bukan primary key, tetapi si leader ID ini dijadikan sebagai foreign key di tabel yang sama, mengacu kepada tetap acuan untuk referensi sini pasti ke primary key. Ya. Jadi Anda bisa melihat istilah binary recursive relationship adalah satu relasi yang berputar ke entitas yang sama. Ya. Contoh yang lain mungkin mahasiswa di kelas. Semuanya mahasiswa, tapi salah satu ada yang menjadi ketua kelas. Ya, kurang lebih sama seperti ini menggambarkannya. Tetap menggunakan foreign key, tetapi mengacu bukan ke tabel lain, tapi ke tabel dirinya sendiri. Oke, itu yang ketiga. Nah, ini yang keempat. Many to many atau N ke M. Misalkan di sini ada sebuah ER, employee atau pegawai, banyak pegawai, ternyata setiap pegawai itu juga memiliki banyak keterampilan atau skill. Sementara satu skill ini dimiliki oleh banyak pegawai, sehingga kardinalitasnya adalah banyak ke banyak, di mana relasinya dinamakan skill use atau keterampilan yang digunakan. Nah, many to many tidak bisa langsung diterjemahkan dalam DBMS ya, DBMS apapun, karena memang relasinya kompleks, sehingga untuk menerjemahkan many to many harus diubah, saya ulangi, harus diubah menjadi one to many. Caranya bagaimana? Caranya sederhana. Perhatikan, ini nanti dipetakan menjadi tabel, ini dipetakan menjadi tabel, relasi pun dipetakan menjadi tabel, sehingga relasinya nanti 1 ke N, 1 ke N. Oke, coba kita lihat bagaimana pemetaan KSQL-nya. Sederhana sekali. Untuk employee dan untuk skill itu tidak memerlukan foreign key. Ya, Anda cukup membuat seperti
single table, ya, tabel satu tabel yang terpisah, ya, employee, satu tabel yang terpisah, skill atau keterampilan. Nah, tabel ketiga itu adalah skill use. Nah, di sini menggunakan dua foreign key supaya employee dan skill ini bisa terhubung. Oke, tambahan. Berarti employee dan skill itu adalah parent. Skill use ini adalah child-nya atau anaknya. Tidak perlu pakai atau menggunakan primary key. Cukup Anda mendeklarasikan dua buah field yang akan dijadikan foreign key untuk mengacu satu ke primary key milik employee, dua ke primary key milik skill. Ke bawahnya sama saja ya. On delete restrict, on update cascade, dan engine tetap menggunakan InnoDB. Oke. Ya, jadi hasilnya dari many to many itu bukan dua tabel tapi tiga tabel di mana relasi itu dijadikan sebuah tabel. Oke. Cukup untuk contoh-contoh pemetaan. Jadi jangan lupa bahwa pemetaan ini mengacu kepada kardinalitas. Oke, silahkan dicoba bagaimana Anda memetakan menjadi tabel, lalu coba diisi record-recordnya. Oke, cukup dulu untuk video ini. Terima kasih.